Shalom adik-adik semua, khususnya adik-adik di kelas V. Kembali lagi sama Kak Ocat pada pagi hari ini, dan Kak Ocat rindu berbagi sharing firman Tuhan pagi hari ini. Tapi sebelumnya Kak Ocat mau tanya nih, adik-adik pasti tadi sudah memuji dan menyembah Tuhan kan dengan antusias. Nah adik-adik, yuk kita sama-sama buka Alkitab kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau belajar tentang satu topik firman Tuhan yang ada di Alkitabnya adik-adik. Kita buka sama-sama Alkitab kita di Matius 25 ayat 14 sampai dengan ayat 30. Nah adik-adik ya, sekali lagi Kocat bacain di Matius 25 ayat 14 sampai 30. Nah, adik-adik hari ini Kak Oce pengen berbagi tentang perumpamaan tentang talenta nih adik-adik ya. Mungkin adik-adik di sini ada yang bertanya-tanya, talenta itu apa sih Kak Oce? Ya, talenta itu adalah anugerah yang Tuhan kasih buat adik-adik semua. Ada yang talenta itu berbentuk dengan keterampilan. Ya misalkan adik-adik bisa main gitar, atau adik-adik bisa nyanyi, adik-adik bisa menari, adik-adik bisa juga menggambar, melukis ya, atau adik-adik juga bisa olahraga main bola dan lain sebagainya. Itu namanya talenta adik-adik, yang harus talenta itu harus adik-adik latih, harus adik-adik kembangkan supaya adik-adik semakin dipakai Tuhan luar biasa ya adik-adik. Jadi sekali lagi, talenta itu sebuah pemberian Tuhan, anugerah yang Tuhan kasih kepada setiap masing-masing orang. Jadi setiap kita punya talenta yang beda-beda adik-adik ya. Yuk kita buka sama-sama di Matius 25 ayat 14. Nih kau coba bacain ya buat adik-adik. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepada, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Nah adik-adik, dari kisah ini kita sama-sama belajar adik-adik, Tuhan memberikan kepada kita talenta yang berbeda-beda. Ada yang adik-adik pintar masak, ada yang adik-adik bisa menari, bisa bernyanyi ya, adik-adik bisa main musik ya, dan lain sebagainya. Nah itu Tuhan kasih kita bermacam-macam adik-adik. Nah
dari kisah ini yang perlu kita pelajari adalah adik-adik harus kembangkan, adik-adik harus latih terus talenta yang sudah Tuhan kasih. Jangan sampai Tuhan udah kasih kita talenta, kita bermalas-malasan, kita nggak mau latihan, kita nggak mau berkembangkan, kita nggak mau baca-baca buku tentang talenta itu. Akhirnya apa? Akhirnya kita talentanya diambil sama Tuhan, ya adik-adik. Nah itu yang nggak bagus adik. Bahkan di ayat terakhir firman Tuhan bilang, campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi adik-adik. Nah serem kan adik-adik ya. Makanya Coach himbau pada pagi hari ini adik-adik percaya bahwa adik-adik semua punya talenta masing-masing. Adik-adik harus semangat, harus berdoa, dan harus berlatih terus untuk talenta adik-adik itu semakin berkembang baik, semakin hebat. Tuhan pakai luar biasa ya adik-adik ya. Nah adik-adik, sebentar kita akan tonton cuplikan tentang perumpamaan tentang talenta ini ya, adik-adik simak terus ya sampai nanti adik-adik ngerti, dan nanti Coach percaya adik-adik diberkati lewat film ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Komik Alkitab Anak. Perumpamaan talenta. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Suatu hari, ada seorang tuan yang sangat kaya. Tuan itu akan pergi ke luar negeri. Lalu tuan itu memanggil 3 hambanya. Tuan itu akan memberikan hartanya. Hamba pertama diberi 5 talenta, hamba kedua diberi 2 talenta, dan hamba ketiga diberi 1 talenta. Tuan itu mempercayakan talentanya sesuai dengan kesanggupan masing-masing hambanya. Kemudian pergilah tuan itu ke luar negeri dan meninggalkan 3 hambanya. Hamba pertama mengusahakan 5 talenta itu dan mendapatkan 5 talenta lagi. Hamba yang kedua mengusahakan 2 talenta itu dan mendapatkan 2 talenta lagi. Tetapi hamba yang ketiga, karena takut, maka dia menggali dan menyembunyikan 1 talenta itu. Tetapi hamba yang ketiga, karena takut, maka dia menggali dan menyembunyikan 1 talenta itu. Suatu hari, tuan itu kembali pulang dan akan mengadakan perhitungan dengan ketiga hambanya. Lalu tuan itu memanggil ketiga hambanya dan ketiga hambanya menunjukkan talentanya masing-masing. Tuan itu memuji hamba pertama dan kedua karena telah setia dan memberi talenta lagi yang lebih banyak. Tetapi, tuan itu memarahi hamba yang ketiga yang malas dan takut karena talentanya tidak bertambah. Tuan itu menghukum hamba ketiga yang tidak berguna ke dalam penjara yang gelap. Ayat hafalan. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Kitab Amsal pasal 6 ayat 6. Nah adik-adik udah tonton kan videonya? Coach percaya adik-adik semua diberkati
diberkati Tuhan ya. Nah adik-adik, sebentar kita mau akhiri kelas faith kita pada pagi hari ini. Kita sama-sama berdoa. Tapi sebelumnya Kak Ocet rindu adik-adik menghafal ayat hafalan di Matius 25 ayat yang ke-29a ya. Matius 25 ayat 29a bunyinya, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Nah itu adik-adik ya, adik-adik hafalin ya di rumah, supaya minggu depan adik-adik bisa bikin videonya dan sampaikan ke kakak-kakaknya ya adik-adik ya. Oke, firman Tuhan itu aja. Yuk kita sama-sama berdoa. Lipat tangan kita, kita tutup mata. Bapa dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami boleh belajar satu topik Alkitab tentang perumpamaan tentang talenta Tuhan. Kami rindu Tuhan setiap anak-anak di kelas faith dan juga setiap kami yang menonton dan mendengar video ini Tuhan, kami mau belajar bahwa kami memiliki talenta yang Tuhan berikan, dan talenta itu ingin kami kembangkan. Talenta itu ingin kami latih supaya Tuhan memberkati kami dan kami boleh bertambah-tambah banyak talentanya. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu yang ada di rumah masing-masing, berikan terus kesehatan, kekuatan yang melimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik di kelas faith berikutnya. Dadah.